Selamat malam semuanya. Balik lagi nih di podcast Opini Tengah Malam. Nah, hari ini gue masih bareng Faris Fedrian. Cuma episode ini akan spesial banget, akan seru banget karena gue akan kedatangan podcaster yang pernah gue kolaborasi juga sebelumnya. Ini akan seru lah pokoknya ya. Dari suaranya tadi kita udah saling mendengar ya. Udah hafal nih harusnya. Kita akan bahas konspirasi 27 Club gitu ya. Kenapa sih artis-artis itu pada meninggal atau banyak musisi ya? Apa untungnya ya? Meninggal di umur 27 tahun. Nah, itu apakah suatu kutukan ya atau memang ya emang ya udah jalannya aja kayak gitu. Mungkin langsung aja deh. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Para pendengar, khususnya kalian yang ada di Noise, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Tentunya hari ini kita akan berkolaborasi bareng Sumbu Pendek. Gokil. Akhirnya balik lagi, Sud. Dengan member baru. Halo. Oke, mungkin boleh dong kenalan dulu nih untuk para Sumbu Pendek gitu. Gue Ozar Rangkuti dan tenang aja, gue selalu pakai kacamata konspirasi setiap saat sebenarnya. Oke. Gue susah percaya oleh apapun. Skeptis kita di sini. Serem banget. Ya gue Marsud. Ya nama gue Dito. Nah, gila ini gue kepo banget nih sama Sumbu Pendek. Kira-kira ini akan percaya gak nih sama konspirasi 27 Club gitu? Iya gak sih? Percaya gak sih? Langsung itu pertanyaan pertama, langsung itu. Kalau vaksin chip gue masih percaya. Kalau itu paling logis menurut gue. Paling logis ya. Tapi kan gue yakin juga lu pasti tahu nih musisi-musisi terkenal ini kan, Nirvana, Tahu banget. Jimi Hendrix gitu. Kenapa meninggal di umur 27? Itu kan jadi pertanyaan. Iya. Isunya sih katanya apa? Janjian sama setan apa? Perjanjian sama setan gitu. Yang terkenal gitu. Yes, gitu. Kalau di Indo mungkin pesugihan kali ya. Susuk ya. Mungkin ya. Tapi udah terkenal duluan dari sana ya. Gitu. Oh iya. Yes. Terakhir tuh Amy Winehouse kalau nggak salah kan. Yes, bener banget gitu. Dan ini sebenarnya booming itu ketika Kurt Cobain meninggal. Di tahun 94 gitu. Teorinya booming itu baru pas Kurt Cobain meninggal. Yes, gitu. Awalnya cuma kayak ya udahlah mungkin kebetulan gitu. Awalnya sih sebenarnya pas ketika tahun 69 sampai 71 tuh. Di situ tuh di era itu jadi berurutan gitu meninggalnya Brian Jones di umur 27, terus Jimi Hendrix, terus Janis Joplin sama yang terakhir Jim Morrison. Nah, itu fans musik mungkin kayak kok bisa gitu nih orang meninggal di umur yang sama. Iya, di umur yang sama dan berurutan gitu. Yes. Brian Jones yang dibilang deal-dealan sama setan kan, Rolling Stones kan. Karena Keith Richards sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Oh iya. Mick Jagger masih sehat-sehat aja Karena kan. si Brian Jones itu juga dikeluarin kan dari Rolling Stone waktu itu. Benar. Walaupun gak semua band yang dikeluarin atau keluar itu adalah deal-dealan dengan setan ya. Ada juga yang yang deal-dealan sama partai politik kan. Nah, itu dia. Di Amerika Kitrok politik serius. Kitrok politik. Konspirasi. Tapi menariknya nih ya, ini tuh ada penelitiannya gitu. Jadi penelitiannya itu dari British Medical Journal nih ya. Katanya nih ya, jadi tuh karena kemakmuran gitu ya dapat menaikkan resiko kematian pemusik gitu. Sebenarnya gue nggak ngerti sih maksudnya. Spesifik pemusik. Iya di sini Iya benar juga. Pengusaha mana-mana aja gitu. Tapi nggak tahu ya, ini juga namanya juga penelitian kan. Gitu nanti kita akan bahas juga sih kira-kira tuh kematian itu wajar apa enggak sih? Oke. Gitu, Seru bener banget kan gitu. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa ini ya, musisi ya. Yang pertama itu mungkin Faris bisa coba nih, Robert Johnson. Ini namanya tadi yang kita udah sebutin ada Brian Jones, Jimi Hendrix dan lain-lain kan. Itu pertama kali dikaitin 27 Club itu di 4 orang itu. Iya, benar. Tapi banyak fans musik yang menggali-gali. Ada nggak sih musisi sebelumnya yang meninggal di umur 27 tahun? Nah, yang pertama kali didapetin tuh si Robert Johnson ini. Jadi dia meninggal di tahun 1938. Itu dia meninggal rumornya sih ya karena diracunin. Di pesawat ya kalau nggak salah. Enggak, bukan Beda. pesawat beda orang. Pesawat beda orang. Ya Allah. Tapi itu 27 juga kan. Tapi bukan 1938 itu 1998. Enggak tahu, gue ngomongin film Pan Air dulu ada Nicolas Cage. Di umur itu umur 27 di pesawat.
Racun juga. Racun. Oke nggak minum racun tapi suasananya toksik racun. Oh iya maksudnya itu racunnya ya. Racun juga kan. Ya Robert Johnson itu gue belum pernah dengar sih jujur sih dia siapa sih. Dia tuh musisi blues tahun Masuk zaman Crossroads gitu kali ya. Iya. Nah dia kematian itu dirahasiain dari publik dan ketika 30 tahun baru ada musisi yang nemuin sertifikat kematiannya. Jadi kematiannya itu masih misterius gitu loh, masih kayak Lah dia 3 tahun kemana anjing? Terus kayak gak ada temen yang kayak nyariin gitu sih kayak. Enggak maksudnya 3 tahun gak nongol kemana ya gitu. dia meninggal orang tahu cuma penyebabnya itu yang Penyebabnya. Gue kira kayak hilang 3 tahun nih kemana gitu. Tapi siapa yang ngeluarin sertifikasi itu? Nah itu nggak tahu mungkin sertifikatnya Bepom. disembunyiin atau Beda sertifikat. Bluesnya liriknya mengenai apa Robert Johnson nih biasanya? Nah itu nanti akan kita bahas di akhir Sabar. Karena itu ya. Nah cuma dia dicurigain tuh ada perjanjian sama iblis gitu karena apa ya, orang-orang analisis dari liriknya sih tadi. Beberapa liriknya ada yang menyerempet ke iblis-iblis gitu. Oh gitu. Yes. Sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak percaya sama iblis ya, maksudnya nggak bisa bersekutu sama iblis. Tapi kalau sama tuyul gue percaya. Bisa penglaris pecel lele. Kalau Johnson di Amerika kan nggak bisa nyebrang pulau tuh yuk. Oh iya benar. Nggak bisa dia. Enggak, tapi konsepnya apa kalau di musisi gitu? Maksud gue kan kalau di makanan jelas kan toh. Supaya aku. Nah, Iya kayak dikencingin gitu jelas kan. Kalau di musisi ini gimana konsep cara kerjanya? Si iblis ini gimana gitu di gitarnya kan? Digejrengin. iya. atau apa gitu gue nggak Dia tahu. cara deal-dealannya gimana ya? Ya gue juga sebenarnya kalau untuk yang ini dia cuma minta sih kalau di sini ketenaran ya. Iya. Gitu. Terkenal. Yes, terkenal gitu. Dan yang gue bingung di umur 27 tuh rata-rata kematiannya itu kebanyakan musisi ya itu dengan narkotika. Iya dan lain overdosis, sebagainya, overdosis overdosis. Sebenarnya yang kenapa Rolling Stones yang paling dibilang bersekutu sama iblis gara-gara ya Brian Johnson meninggal tapi yang lainnya tetap maju gitu kan. Yes. Kalau misalnya emang Nirvana itu deal-dealan dengan iblis, kayaknya agak nggak fair untuk Chris Novoselic menurut gue gitu. Yes. Maksudnya Dave Grohl sekarang sukses gitu. Ini gue udah dosa. Sekarang gue dagang doang gitu. Berarti gitu kan. Agak nggak ada. Jadi gue kurang setuju kayaknya kalau deal-dealan dengan iblis kayaknya kalau gue pribadi ya. Yes, benar banget. Nah, tapi ini ada satu musisi yang kita juga cukup terkenal banget ya, Jimi Hendrix ya. Iya benar-benar. Jadi ada Jimi Hendrix nih yang meninggal dia di umur 27 nih setelah si Brian Jones. Terus katanya nih dia tersedak sama muntahannya sendiri pas lagi minum obat-obatan. Jadi itu kenapa tuh? Itu Yes. John Bonham juga tersendak juga kalau nggak salah ya. Iya nih. John Bonham juga 27 juga kan Bonzo kan. Yes, 27 juga. Nah, Jimi Hendrix itu menurut gue dari kematian yang lain narkotika dan lain sebagainya, Jimi Hendrix yang kesedak sama muntahannya sendiri. Iya, gitu. anehnya Itu gimana caranya ya? Iya. Maksud gue lu bisa makan apa sampai lu muntahin sendiri nggak bisa sendiri gitu loh. Tapi Jimmy memang narkobanya orgil kalau kita dengar kan. Iya, memang roasting dia. Yes, Untung gak ada yes. BNN dulu kan. Angkep dia Jimmy. Tapi kenapa mereka didedikasikan namanya untuk jenis-jenis narkoba tertentu kan Zak? Kayak Jim Morrison gitu. Terus atau Jimi Hendrix itu kan di obat-obatan tertentu ada tuh nama mereka gitu. Oh, ada ya? Ada dia. Gitu. Yes, Maksud yes, gua yes. kenapa mereka pakai nama itu buat nama-nama narkobanya anjir. Kenapa tribute-nya ke arah sana Nah ya? itu maksudnya Bener, kalau bener, di bener. jalan raya gitu di US gitu atau di mana kan oke lah kayak nama lu dijadi narkoba nyet gitu maksud gue. Iya, Siapa yang doain lu masuk surga gitu yang pakai narkoba kan gak bakal ada gitu. Thank you Jim ini enak banget Jim. Enggak sih. Iya kan. Bener-bener mendingan di sini ya jadi nama apa gitu. Iya gitu. Iya sih. Nah, itu mungkin dari Jimi Hendrix ya, udah dari Jimi Hendrix Aneh juga. banget sih emang Jimi. Iya menurut gue itu yang cukup aneh sih. Maksud gue dengan apa lu bersekutu sama iblis dengan kematian lu tuh tersedak sama Lucu sih, tapi muntahannya dia sendiri. Atau juga kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan sebenarnya. Yes, kan? yes, yes. Ini kan yang media kasih ke kita kan. Siapa tahu. Masa kan ngibul selama ini. Siap bos darling. Tiba-tiba ke sono. Enggak mungkin pertanyaannya apa pemicu yang bikin dia tersedak mungkin. Jangan-jangan dia ngelihat bininya selingkuh. Lupa baca doa mungkin. Nah, mungkin dia bersekutu gara-gara dia nggak itu kalau mau berkelana. Nah itu cuma bersekutu kan
kan kalau Jimi misalkan Hendrix kalau mau balik lagi. lah iya, maksud gue kan kalau misalkan orang dibilang kok gue makan banyak nggak kenyang-kenyang ya, biasanya kan dibilang lu nggak baca doa karena lu bersekutu sama setan gitu. Si Jimi Hendrix pasti langsung kalap gitu loh. Tapi maksud gue kenapa maksud gue di umur 27 itu banyak banget gitu. Gue udah sempet nyari sih maksud gue apakah kalau 13 kita tahu lah angka yang mungkin angka sial gitu. Tapi 27 tuh benar-benar nggak ada ini ya kita riset ya. Padahal hasilnya lebih banyak lagi listnya tuh. Iya. Yes, Ada dari masuk. atlet juga, aktor juga. Oh iya. Oh iya, nggak hanya musisi ya. Yes, nggak hanya musisi di Gue bulan nemu satu teori dari segi astrologi sebenarnya. Wah, Untuk teorinya. orang-orang Zodiak nih, zodiak. Oh, zodiak Ini nih. lebih berat teori yang banyak mati yang Gemini gitu. Gua kalau itu setuju emang nyebelin Gemini. Pantesan pada itu. Tapi diracun gitu. Presiden kita kan Gemini, Sud. Gua enggak ngomong. Cancer dia. Kan gue kita bukan berarti Indonesia dong. Oh iya, sorry. Lu malu jadi warga Indonesia atau Enggak, maksudnya? gue lagi mengadolikan, gue lagi jadi orang Amerika. Iya. Kan Donald Trump kan Gemini. Astrologi gimana Riz? Iya. Ini buat yang percaya astrologi sih, gue sendiri sebenarnya nggak begitu percaya sih sama ginian, Ya cuma udah lewatin aja kalau. ya siapa tahu dari kalian ada yang percaya gitu. Nah dari yang segi astrologi ada yang pernah ngasih teori kalau ada satu teori namanya Saturn Return. Jadi ketika kita lahir tuh planet Saturnus mengorbit bumi kan sekitar 27 sampai 30 tahun. Iya. Nah, ketika kita di umur 27 sampai 30 tahun itu posisi Saturnus kembali Ke posisi ke posisi awal. pas kita lahir itu. Nah, orang-orang yang astrologi itu menganggap kalau ketika Saturnus berada di posisi itu, hidup kita tuh lagi diuji gitulah. Lagi ada ujian di hidup kita yang pokoknya kita dites paling beratnya di situ. Oke. Iya. Antara kita bisa down banget atau kita bisa bangkit gitulah intinya. Tapi ini si astrologi ini nyari alasan dia quarter life crisis jauh banget. Sampai harus Bener-bener lu yang galau lu nyalain Saturnus. iya, dia apa yang bisa jadi bantalan lu? Saturnus brengsek. Iya, kayak anjing gak naik-naik nih sama Saturnus anjing. Gitu ya. Kayak daripada lu harus nyari semesta ini bekerja kenapa 27 tahun sekali dia muter sekali. Mending introspeksi diri menurut Bener, gue. muasabah diri. Lu 27 tahun ngapain ya? Dari Saturnus doang. Makanya buat muji apa teori ini menurut gue nanti 30 tahun lagi lihat pas Rafathar umur 30. Nah, dan ini kalau alien-alien Saturnus denger kayak ngalahin gua lu. Narkoba lu itu kurang-kurangin gila gitu mungkin. Bisa jadi. Mungkin begitu ya. Tapi menurut lu sendiri gimana terhadap teori astrologi itu? Saturnus tadi ya. Ya mungkin orang yang bikin teori ini juga makin narkoba seperti Jimi Hendrix gitu. Kok pikiran Saturnus gitu ya. Cuma dosisnya double. Dosisnya double. Dia nggak mau nyalain dirinya sendiri ya. Iya, harusnya mah ke ini apa namanya ke Dufan, Za. Ke Dufan. Rumah cermin. Ya, biar ngaca. Introspeksi ya. Introspeksi. Bener, tapi itu gue baru denger sih jujur sih bahwa ternyata ada hubungan sama astrologi juga ya kata Seven ini ya. Gue pribadi sih lebih percaya Hitler meninggal di Sukabumi sih daripada Garut. Iya, ada Garut. Sorry. Iya. Garut. Selalu dikaitin sama Indonesia Bang, ya. Dan juga Ahmad Dhani sekarang imposter kan? Iya. Dari Australia. Nah, itu menarik. Lu tapi tahu konspirasi itu? Tahu gue. Itu gue dulu baca-baca sempat hampir percaya beneran sih sejujurnya karena gue masih umur berapa gue pas baca itu kan. Gue agak kemakan dikit. Tapi habis itu gue dapat kerjaan jadi gak nganggur lagi. Berarti intinya itu ya. Ini jangan nganggur. Kalau nganggur lu gak makan konspirasi tau gue. Pengalaman gue pribadi soalnya. Tapi jangan-jangan yang buat teori konspirasi tadi nganggur lagi jangan-jangan. Bisa Mungkin, jadi kan? mungkin yang bikin Saturnus tadi mungkin Iya, nganggur. teori satu tadi gak ada kerjaan nih, teori apa yang bisa gue buat ya? Betul. Tapi banyak sih untuk para musisi atau artis yang malsuin kematiannya Iya, gitu ya. iya. Mungkin kalau di Indonesia ada Ahmad Dhani gitu dan lu sempet tahu nggak kalau Kaseto itu juga ada yang gantiin? Wah, Kembar anjir Kaseto. Kembar sih. Kembar ya. Serius lu? Kembar 4 ya? Enggak, kembar dua. Kembar dua. Tapi gue sempat baca isunya ya kalau Kaseto tuh katanya kalau misalnya dia yang lagi sakit gitu tuh kembaran yang muncul ke publik. Gitu. Tapi ini masih konspirasi, gue juga nggak tahu itu benar apa enggak. Yang naik-naik gedung tuh siapa yang parkir? Tapi Kaseto kembaran namanya siapa? Kembaran Kaseto namanya siapa? Itu gue lupa sih. Cuma gue pernah sempet nyari. Itu emang dia kembar setahu gue. Iya. Itu mirip doang kalau yang parkour bukan Kaseto beneran. Iya, asli Itu dia Osa. Instagramnya sendiri. Iya, yang parkour kan Kaseto. yang parkour. Mungkin emang ngurusin anak kecil lama-lama stres juga. Darurat lu di
lain ya. Jadi itu ada salah satu yang mungkin dari ini ya astrologi juga ya gitu. Cuma mungkin gue juga awalnya nggak percaya nih dari mungkin Jimi Hendrix tadi apa namanya Brian Johnson ya dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah Kurt Cobain sih sebenarnya menurut gue cukup puncaknya dan musisi Korea ada. Iya, baru lagi 2017. Yes, itu 2017 Yang cewek ya? terakhir. Enggak, yang cowok. Yang cowok ya? Iya, ini menurut gue gokil sih ya. Berarti itu setelah Amy Winehouse masih ada lagi Masih ada. Ini yang bikin percaya sih yang Korea ini ya. Iya, Yang Korea ini cukup menurut gue gue cukup baru tahu gila nih. sih. Yang Gitu. cowok ya? Iya, Ya, siapa yang Korea? yang Korea itu dia itu namanya siapa ya dia? Kim Jong Hyun. Bukan. Waduh, lain itu masih hidup. Itu masih sangat hidup, sangat hidup sekali. Itu hilang lu. Lain. Iya benar. Kim Jong Hyun. Kim Jong Hyun. Bukan Hyun. Iya. Agak deg-degan Yes. Dia tuh K-pop grup band terkenal juga, judulnya tuh Shiny ya, Shine. Iya. Lah katanya tadi cowok anjir. Iya emang cowok dia. Katanya lu bilang girl band anjir. K-pop grup band, Shine itu cowok. Iya, Oke, cowok. oke. Nah, dia tuh sebelum meninggal itu ya konser terakhirnya dia tuh pakai jas yang di kantongnya itu ada tulisan surat Kurt Cobain terakhir. Yes. Aduh. Yes, tulisan Kurt Cobain terakhir waktu dia meninggal dan gak lama setelah itu dia meninggal. Gitu dan di umur 27. Nah, itu yang buat 27 Club naik lagi sebenarnya untuk konspirasi ini. Itu meninggalnya kenapa kalau dia? Dia tuh keracunan apa? Karbon monoksida gitu. Karbon Jadi monoksida. dia kayak ngebakar batu bara terus dihirup terus sampai akhirnya Berarti bunuh diri kan jatuhnya. Itu belum Jatuhnya tahu bunuh sebenarnya diri. sih bunuh diri apa enggak kan? Iya enggak sih? Bunuh diri dong harusnya. Apalagi kalau nggak bunuh diri. Kalau dia sengaja ngebakar terus Soalnya- keluar dari ruangan itu kayak harusnya. Iya, soalnya batu baranya pas dibakar kan membara tuh. Iya. Nah, dia minta didiskon baranya katanya. Lain ya. Beda. Lain sih, lain. Oh, gila tuh itu parah juga. Berarti masih ada sampai sekarang ya. Yes, dia masih ada. Dia tuh yang terakhir ya, setahu gue Fet ya. Iya, dia terakhir. Dia yang terakhir dan sempat disalahin itu desainernya katanya. Yang ngasih bajunya tuh kenapa ngasih untuk dia make tulisan Kurt Cobain. Bener sih kenapa ada itunya di Nah, sana seolah-olah tuh kayak entah dia mau dibunuh atau settingan atau gimana gitu. Sebenarnya sampai sekarang tuh masih jadi abu-abu lah. Tapi grup bandnya masih lanjut. Ya, kebetulan gue gak tahu sih, kayaknya masih lanjut ya. Gak tahu sih gue. Kurang tahu. Kalau misalkan dia gede pasti akan ada muncul teori kayak Rolling Stones lagi kan bahwa Mungkin. Tapi ada pertanyaan dari gue. Kalau Korea kan setahu gue tuh dia dari lahir dari hamil tuh udah dihitung umurnya. Kalau kita kan dihitung setelah kita lahir kan. Kalau orang Korea, Oh, gitu. iya. Kalau orang Korea tuh dihitung pas dia hamil tuh, jadi pas dia udah lahir dia umur 1 tahun. Oh, Udah 1 tahun. Oh, berarti ini belum tentu klub. Iya, ini umur 26 apa umur 27? Kayak gue. Bisa jadi sih. Bisa jadi 26 ya. Oh iya. Gue baru tahu tapi fakta itu. Itu faktanya. Iya. Karena gue orang Korea sebenarnya. Oh. Karena itu benar. Makanya itu jadi pertanyaan menarik, bahkan itu 26 apa 27 Za jadinya kan. Iya, dan kayak di dalam Iblis tuh identiknya Crossroad Blues kan kalau nggak salah kan. Yes, Kayak yes, di yes. persimpangan di Amerika gitu kan. Nah, Yes, K-pop yes. kan agak susah tuh bahasa Inggris mungkin agak Iya, walaupun K-pop bagus. K-pop bagus. K-pop bagus. Tapi emang iblisnya bisa bahasa Korea tuh. Nah, itu dia. Kan Iblis sekarang juga nonton Crash Landing on You. Kira Iblis nggak ikutan teknologi kali gila manusia aja nonton. Iya. Iya sih menarik itu karena menurut gue itu yang paling mengganjal ketika dia pakai ini ya tulisan Iya, terakhirnya benar Kurt Cobain itunya gitu. sih. Kenapa desainer ngelakuin itu sebenarnya ya? Gitu. Atau Nah, mungkin dia mengidolakan Kurt Cobain bisa gak sih? bisa jadi. Pengen ikut-ikutan. Enggak, dia kalau idolanya Kurt Cobain dia gak bikin grup band. Bikin band doang. Iya sih. Bener, dia pegang gitar kalau dia. Maksud gua kalau lu mau mati di umur 27 kayak Kurt Cobain ya sekul Kurt Cobain. Iya. Tolong kalau Kurt Cobain ambil musiknya jangan mati di 27-nya. Gitu ya. Pasti itu bukan niatan dia sih. Gue setuju sama lu, Bim. Pasti bukan niatan dia itu. Iya itu sih sebenarnya masih jadi pertanyaan ya. Benar. Gitu. Tapi Dan- kalau kayak gitu tuh biasanya dia tahu nggak sih dia akan mati atau maksud gue gini, dia yang emang nyeting dia gue mau mati di umur 27 atau emang grup bandnya itu yang membunuh dia gitu. Dia tahu nggak sih dia yang dikorbanin gitu dari kan kata lu kan buat terkenal nih. Yes. Dari misalnya Rolling Stones gitu-gitu biar terkenal gitu. Nah, lu tahu nggak sih yang dikorbanin salah satu personilnya dan di umur 27 dan dia orangnya gitu. Yes. Ini mungkin jadi fakta menarik juga ya ketika di orang-orang yang meninggal di umur 27 ini dia tuh selalu ngasih Clue itu. clue atau tanda gitu ya. benar, Mungkin kalau di Indonesia juga kita sering kalau misalnya udah ada yang meninggal tuh kayak oh iya di sebelumnya dia tuh pernah ngomong Iya. ini, pernah ngomong ini. firasat. Iya, firasat. Nah, ini ada Ada-adain tuh. Kalau di acara-acara meninggal tuh. Acara meninggal apa? Gue kayak lagi tahlilan gitu. Oh layan. Sama
meninggal shock. Ini maksudnya kayak ya nggak cuman vas bunga lu jatuh doang, bukan firasat anjir. Soalnya kalau omongan langsung dari orangnya ya. Nah mungkin kalau omongan langsung salah satunya Kurt Cobain pernah ngomong. Jadi waktu dia usia muda ya, dia pernah ngomong tuh nih, mungkin gue singkatnya dia ngomongnya itu ke temennya, gue akan jadi musisi terkenal, gue akan di puncak karir gue, dan gue akan meninggal kayak Jimi Hendrix gitu, layaknya Itu Jimi berarti Hendrix. emang dia juga pengen deep down ya kan. Mungkin lebih ke karirnya atau apa gue Iya nggak sih, ngerti ya iya sih, gitu. mungkin sih. Itu omongan Kurt Cobain yang akhirnya jadi bias lah sebenarnya. Iya. Benar. Itu kan Setahu gue sih Amy Winehouse juga pernah bilang kayak gitu. Sejenis lah. Pokoknya dia memprediksi kalau dia akan bergabung ke klub 27 gitu lah, akan meninggal muda gitu. Tapi emang omongan-omongan kayak gitu mungkin kalau orang terkenal tuh harus hati-hati Iya juga sih. mungkin Jadi kan. bisa dikait-kaitin ya. Iya. Yes. Semua sih sebenarnya omongan tuh jangan kita sembarangan buang, takutnya menjadi kenyataan gitu kan. Yes. Kayak kita di Indonesia besok peringkat 1 deh. pengen Kayaknya yang bagus-bagus nggak berlaku deh. Tapi tadi si Kurt Cobain ngomong gitu itu persis nggak cara meninggalnya sama si Jimi Hendrix ya tadi dia. Nah Beda ini sih. nih yang gue seru banget sih. Gue pengen tahu opini lo sih. Karena kan yang kita tahu Kurt Cobain itu bunuh diri. Iya. Gitu. Tapi banyak banget hal mengganjal lainnya gitu. Nah salah satu pas ketika kematian Kurt Cobain juga ibunya pernah ngomong ya. Anaknya join ke 27 Club. 27 Club gitu. Yang Ibunya ngomong sendiri. ibunya ya, Itu setelah lihat beritanya sih, ibunya kayak bilang, udah gue bilang Kurt Cobain jangan gabung ke klub 27, tapi dia gabung ke klub bodoh itu, dia bilang gitu. Oh, berarti dia juga Mungkin lebih ke dia percaya ke mitosnya klub 27 itu kali. Eksistensinya justru malah ibunya malah tahu ya. Iya. Yes. Ketahuan tuh dari grup WhatsApp itu. Iya. Kayak kamu ngapain sih grup jual grup ini? Padahal nama grupnya udah 27 Club full. Udah kebanyakan orang. Udah kan ada kayak. Berarti dia di rumah juga sering ngomong sama keluarganya berarti ya Kurt Cobain ya. Ibunya Ya sampai itu tahu. sih, antara ibunya emang ngomongnya apa ya? Kayak lebih ke bercanda atau beneran tahu itu nggak tahu. Ya juga atau sih. mungkin cuma buat nimbulin hype dan lain sebagainya gue nggak ada. Tapi ya anaknya meninggal juga sih sebenarnya. Di shotgun kan yang setahu kita ya. Nembak kepala sendiri bukan sih Kurt Yes. Cobain tuh? Gitu. Tapi sebenarnya menariknya dia tuh dari katanya tulisan suratnya pun ya empat terakhir paragraf itu katanya bukan tulisan dia. Iya. Oh, itu aneh banget tuh. Nah ini nih sebenarnya yang menarik nih. Jadi yang pertama itu yang menurut gue keganjalannya nggak ditemukan sidik jari Kurt Cobain di pistol yang bunuh dia sendiri. Gak ditemuin. Nggak ada sidik jarinya. Berarti nggak ada sidik jari siapapun. Nggak ada sidik jari siapapun. Oke. Gitu. Sedangkan ya maksudnya kalau misalnya lu bunuh diri kan dia nggak pakai sarung tangan juga kan. Iya, benar. Gitu. Jadi meninggalnya tuh kayak nggak ada tanda-tanda. Sebelumnya pun dia masih bilang kayak intinya dia sayang sama keluarganya, dia sayang sama anaknya dan lain sebagainya gitu, dan tiba-tiba meninggal bunuh diri. Petrus kayaknya tuh. Maksudnya ya misterius kan? Itu kan Orde Baru, Oza. Itu kan sebuah penembakan. Iya. Gitu maksud gue gitu. Kaget gue tiba-tiba kok Petrus kesana. Nyampe ya. Tapi gue baru tahu itu gak ada sidik jarinya dan tulisannya bukan tulisan dia Kurt Cobain. Iya katanya Iya, empat katanya isunya ya. Dicurigai ya. paragraf terakhir ya. Gitu karena udah diteliti sama banyak apa ya pakar yang lihat tulisannya itu gitu loh. Kayak memang bukan Rosulio tulisan gitu dia. ya. Bukan. Kurang kompeten gue. Kenapa Oh itu mah iya. Kalau video-video itu mungkin Iya, zaman dulu maksudnya zaman dulu belum ada. Iya. Tapi emang menarik sih, maksud gue katanya dari tulisan paragraf 4 awalnya pun gak menunjukkan kalau dia mau bunuh diri kan. Iya. Nah itu surat buat apa? Maksud gue kata-katanya apa sih? pesan terakhir ya? Sebenarnya suicide note kan. Iya dia tuh kalau nggak salah dia tuh nulis surat itu untuk teman khayalannya dia waktu dia masih kecil. Namanya siapa ya, gue lupa deh. Oh, aneh juga Bodah, nih orang ya. Bodah namanya. Bodah. Gila. Yes, kalau nggak salah namanya itu Bodah gitu. Jadi dia nulis itu tuh untuk teman khayalannya dia gitu, dan nggak ada sama sekali untuk dia bunuh diri gitu. Setahu gue dia tuh cuma merasa jenuh dengan ketenarannya dia. Iya, itu yang kita denger tuh. Iya, kayak gitu. Bukan surat perpisahan kali ya. Tapi lebih ke apa? Lebih ke mungkin diary Curhat gitu ya. kali Oh iya. Kalau mungkin kalau ada Twitter sekarang dia nge-tweet kali ya. Banyak sih. Iya dan belum kelar gitu tweetnya terus dilanjutin orang. Ibaratnya kayak gitu ya. Dan sebenarnya fakta yang mungkin yang kedua ya, dia tuh saat itu dia pakai heroin. Dia lumpuh karena heroin, dan katanya tuh seorang yang pakai heroin gitu, dia udah di tahap itu dia tuh nggak mungkin bisa nembak atau dia nggak punya Power, power kapasitas untuk gitu ya. Oke. menembak kepalanya dia sendiri. Pasti udah sangat-sangat high banget sampai nggak bisa ini. Oh. Nah, kayak gitu. Gimana menurut lo? Apakah udah timbul kayak satu hal yang mengganjal? Gue langsung percaya dia nggak bunuh diri sih sekarang. Si Kurt Cobain dibunuh kayaknya memang. Tapi apa gitu alasannya? Maksud gue
apa gitu band lain kah yang sirik anjing band gue nggak terkenal gara-gara Nirvana gitu. Ya mungkin satu Nirvana gitu. Mungkin bodah ini makanya sekarang Fish terkenal kan. Bodat. Gitu. Tapi emang banyak sih ya teori kematiannya dia, ada yang bilang istrinya sendiri ya. Tapi gue sebel kenapa, maksudnya gini loh, dia bunuh diri nih. Kenapa nulis surat buat bodah? Harusnya nulis untuk Dave Grohl dan Chris Novoselic, teman yang lu tinggalin dong. Ya nggak sih? Iya. Iyalah, bener lo egois banget lo. Bukan buat Kurt Cobain, bukan Kurt Cobain yang maksud gue. Kalau ada orang kayak gitu lagi gitu maksudnya. Tapi gokil sih, itu udah dua yang menurut gue cukup. Itu aneh sih. Itu aneh, Itu itu aneh sih, ganjal bro. sih. Gitu. Dan nih kalau menurut gue nih, kalau yang ketiga sih lebih ke ngada-ngada sih. Ini nggak tahu ya menurut gue. Jadi itu di TKP itu ditemuin rokok yang beda gitu loh, yang biasa dikonsumsi sama si Kurt Cobain. Bukan rokoknya Kurt pokoknya. Yes, gitu. Biasanya Samsu ya saya. Seenggaknya Marlboro Kretek ya Samsu lah. Jadi beda nih. Jadi rokok ini. beda gitu. Dan diisukan itu teorinya bahwa dia tuh abis berbincang sama seseorang. Gitu. Make sense. Gak dilihat tuh DNA apa sih sidik jari apapun. Iya, tapi Rokoknya mereka nggak mengkulas sampai habis kasusnya ya kepolisian di zaman itu ya. Ya sebelum sih, karena mungkin kalau rokok mungkin kayak ya udah nyobain aja gitu Bisa. kali ya, mungkin ya. Oh iya sih. Beli gitu. Yes. Tapi kan yang sidik jari sama shotgun tadi sama surat harusnya dikulik sampai habis dong. Iya, kalau surat itu dikulik sih ya. Dikulik kayak 4. Makanya tadi kan 4 paragraf terakhir tuh katanya bukan tulisannya Kurt Cobain. Oh iya, diselidikin aja. Gitu. Cuman berarti nggak dikulik sampai selesai kan? Yes, Cuman kayak, yes, ini kan yes. bukan tulisan Cobain nih. Iya. Deh, makanya depan masih gitu. Kelarin dong. Siapa yang bunuh Kurt Cobain lo? Harusnya gitu, maksudnya ditinggal gitu aja. Tapi menurut lu pada tuh untuk rokok gini apakah kebetulan atau sebenarnya emang Tergantung di Amerika bisa ngeteng nggak? Gak tahu dong. Nggak ada. Di sini doang, di sini doang. Oh di sini doang. Oke. Jadi susah sih menurut gua. Tapi maksud gua berarti kebanyakan 27 Club ini dibunuh ya. Maksud gua di settingnya seperti bunuh diri padahal dibunuh dan disembunyikan gitu ya. iya sih. Seakan-akan begitu ya. Kematiannya masih mencurigakan gitulah kematian. Apa dibunuhnya sama setan itu? Nah, oke nih, gue jadi ada fakta lagi nih sebenarnya untuk kematiannya Kurt Cobain yang menurut gue cukup mengganjal gitu. Nah, yang keempat ini tuh kartu kreditnya tuh tercatat digunakan setelah Kurt Cobain itu meninggal gitu. Nah, ini sebenarnya kalau ada apa ya dari banknya ya atau dari Iya. mananya tuh bilang Ini transaksinya delay gitu lah. iya transaksinya delay. Oke. Iya. Berarti bisa aja tuh transaksinya sebelum dia meninggal gitu kan? Iya. Tapi Iya. baru di bill setelah dia meninggal. Iya benar. Tapi itu kata banknya. Itu gitu. Genius sih kayaknya. Tapi transaksi apa? Ada yang ngasih Ada yang ketahuan nggak barangnya apa misalnya? Lah, gue kurang tahu ya kalau untuk dia transaksinya. Cuma Peti lebih mati gitu apa. kalau itu kayaknya udah disiapin nih kayaknya ya. Atau beli sendiri gitu mau mati prepare ya. Dia tuh kalau nggak salah di tulisannya tuh dia sempat ngomong dia tuh nyanyi udah nggak nyaman gitu. Iya. Iya kan? Dia magung tuh udah nggak fun lagi gitu ya. Iya dia bilang udah nggak feel dia tuh udah nggak di sana gitu. hambar gitu ya? kali Yes ya? gitu. Dan akhirnya Iya. Kalau udah sukses mikirin feel, karena kalau masih kecil kayak udah yang penting manggung dulu bro. Iya. Mau ada feel, mau ada kagak, mau makan gak lu gitu kan. yes, tapi menarik sih ya. Gitu. Tapi dari Kurt Cobain ini nih, kematiannya Kurt Cobain, dari keganjalan-keganjalan yang gue kasih tahu dari lu sendiri tuh, sudut pandang lu opini lu gitu, apakah dia emang ya antara settingan dia bunuh diri atau emang karena 27 Club gitu? Ya sebelum kita tag gue yakin dibunuh diri sebenarnya sih Bim. Cuman sekarang kayaknya aneh juga gitu. Kalau gue pikir-pikir ya, suratnya terus mungkin aja gitu ya, walaupun Yes, belum yes. tentu juga. Tapi dia gitu. dapat ini gak sih Bim kayak ada warisannya atau apanya gitu ada datanya nggak kemana gitu? Apakah ke orang tuanya kan? Karena atau itu kan ke istrinya? motivasi tertinggi bisa Iya, dibilang. iya. Jadi Bisa jadi sih, tapi- royaltinya gitu loh kan sampai sekarang kan lagu-lagunya. Iya, Nirvana-nya sampai Kalau sekarang ternyata gila pas banget. dicek ternyata warisannya jatuhnya ke Guns N' Roses, nah itu Axl Rose alam nih. Lu bersaing gak gitu-gitu banget kali sama gitu ya. Iya. Tapi menarik sih ya. Mungkin untuk Faris tadi yang mau dibedah. Oh iya, ini lebih ke membahas menjual jiwa ke iblisnya sih. Oh ya, Crossroad Blues tadi. Nah, jadi ini kisahnya si Robert Johnson yang tadi tahun 1938. Jadi ada sebuah cerita sih, ini sebenarnya nggak tahu ini beneran terjadi atau enggak, bisa percaya atau enggak, tapi ada ceritanya kalau Robert Johnson ketika umur 19 tahun, ketika dia masih merintis jadi musisi blues ya, dan dia tuh
dulu nggak jago gitu loh. Dia sering sering nongkrong sama temen-temennya yang musisi yang jago gitu lah ya, yang sering manggung. Tapi suatu saat dia ngambil gitar untuk manggung dan penonton nggak suka gitu. Dan nyuruh si Robert ini untuk turun gitu lah. Nah akhirnya si Robert dikeluarin lah dari kafe itu sama pemiliknya. Dia nggak boleh manggung di situ lagi. Tapi suatu malam tiba-tiba si Robert ini balik lagi ke kafe itu. Setahun. Iya, dia tiba-tiba kayak bawa gitar sendiri lah gitu, terus ke atas panggung. Nah diledekin sama satu musisinya, lu mau ngapain bawa gitar? Lu mau ngebunuh orang pakai suara gitar lu gitu. Nah dia diem aja dan dia main gitu. Dan tiba-tiba jago gitu dan musisinya juga dia bilang kayaknya dia nggak kayak gini mainnya gitu. Suara gitar udah kayak piano gitu katanya gitu sih. Itu yang bikin orang jadi apa ya? Podcastnya serem ya gue coba. Jangan. Iya. Ya setahun jago gitar tuh. Nah itu bisa nggak sih? Setahun jago gitar blues bisa nggak sih? Ya mungkin dia termotivasi bisa kali ya karena diledekin setahun gitu loh. ya. Setahun ya. Setahun itu kalau lu ikut perwacaraka tuh lama loh. Gak jago-jago loh. Ya tapi kalau mau sesuatu jadi bagus harusnya ya 2 periode maksud gua. 10 tahun kan ketika anak lo kecil diajarin piano. Jadi pas gede udah bisa main. Tapi kan lu punya opsi ngomong 10 tahun. Kenapa lu ngomong 2 periode? Ya lebih gampang kan. lebih Lah, singkat. setahun gua 2 periode. Sama Jadi lebih aja. gampang. Maksudnya Maksud gua, sih. gini dan opini tengah malam kayak maksud gua ADMS kan mengajarkan Kevin dan siapa Tristan kan dari kecil kan. Benar sih. Ketika udah remaja jadi udah jago Vieira dan Tristannya itu. Udah jago. Iya, benar. Jadi menurut gua 10 tahun harusnya. Enggak 1 tahun. Kalau lu 1 periode lagi, Za. 15 ya. 15. Iya. Ternyata kebutuhan Albert Johnson ya. Kalau cuma 1 tahun gue nggak percaya sih orang bisa sejago itu sampai misalnya gitarnya dianggap sebagai suaranya kayak lu main piano gitu. Itu menurut gue epic sih buat setahun gitu. Nah ini ada lagi nih, tapi ini lebih ke lirik lagu yang diciptain sama si Johnsonnya itu tadi. Nah kan dia ada beberapa lagu yang terkenal tuh, salah satunya Crossroad Blues sama Me and the Devil Blues. Oke. Itu Ada judulnya feel tuh. ya. Sih. Nah jadi konspirasi teoris tuh kayak ngaitin lagu ini ke dia yang menjual jiwanya ke iblis gitu lah. Salah satu liriknya ada nih di quote, I went to the crossroads, fell down on my knees, asked the Lord above, have mercy now save poor Bob if you please. Tapi kan di sini dia nulisnya tuh Lord doang ya, jadi nggak ada spesifik gitu lah ya. Nggak asosiasinya bukan ke setan doang. Ya, bahkan Lord sekarang lebih ke ternyata Muslim gue. Iya, benar juga. Iya. Lord Rispo gitu kan. Sama lo terangga kan. Lord Rangga benar. Nah ini tadi kayak yang si Oza bilang nih, kayak yang di Amerika tuh identiknya menjual apa jiwa ke iblis tuh di Crossroad. Perempatan gue dulu tahunya gitu. Iya benar. Dia dan salah judulnya tuh ada Crossroad Blues gitu itu. Iya, salah dia satu bikin yang lagu itu dikaitin pertama sih. ya, Crossroad Blues ya. Dan juga di lirik yang Me and the Devil Blues ini menurut gue lumayan creepy sih anjir. Jadi salah satu liriknya dia tuh kayak bercerita tentang seseorang yang ngetuk pintu rumahnya di pagi hari. Terus si Johnsonnya bilang, "Hello Satan, I believe it's time to go." Ya, Itu creepy sih anjir. Yes. Anjing ada setan mah kabur. kok halo setan? Iya, halo setan. Men gila lu. Lu aja kayak kamar lu tiba-tiba dan tok takut kan. Iya betul. Jadi kayak seakan-akan dia menerima itu waktunya untuk dia pergi gitu loh. Tanpa perlawanan. Tapi ini lagu terakhirnya dia ketika dia nyiptain itu. Enggak sih. Atau kayaknya. ini lagu yang booming. Tapi itu salah satu lagu yang boomingnya dia lah. Dua itu tadi. Ada clue-nya itu kali ya. Nah jadi orang-orang jadi berteori gitu loh. Jadi apakah si Johnson ini bener ke Crossroads di Highway 49 dan 61? Nah itu ada di daerah Mississippi, ada beneran gitu Crossroadsnya. Apakah dia beneran ke situ dan menjual jiwanya ke iblis gitu dan akan diambil lagi di umur yang 27 tahun itu. Ngapain iblis di tengah jalan tuh? Makanya maksud gue kayak lu gak ada yang tempat yang lebih mistis gitu. Kalau kita kan enak gitu, di goa mana gitu, di gunung mana gitu. Kenapa harus menjual jiwa di tengah jalan tuh kan? Itu aneh banget gitu. Iya walaupun ketika pembangunan infrastruktur pasti ada korban gitu. Gak usah kesono. Kenapa jalan tol ya? Tapi ada nggak yang nemuin kenapa jalan tol gitu? Iya, Nggak ada ya? sejarah Crossroads Blues itu Iya. ya. Benar. Iya sebenarnya mistis sih ya, kalau ini juga yang Brian ini gokil juga ya.
Robert ini ya. Robert Johnson iya gue pikir dulu. Maksudnya antara dia ngarang total nulisnya atau ya dia itu tadi ya. Tapi dia yang pertama sih ya? Pertama ini. Dia yang pertama Iya, ya? itu yang dia nggak buka. Iya, ketika digali dia yang tahun 1938 tadi. Oh dia Club 27 pertama dia. Iya. Iya. Udah. Isunya. Berarti yang sejauh ini galian paling dalam tuh yang ini si Robert Johnson. Yang paling jauh ini dia. Yes. Karena mungkin emang dia tuh spesifik banget kali ya di liriknya. Iya, Ada juga kan. Iya. Bahkan gue baru tahu kalau Dixie Crossroads Blues tuh ternyata lagunya dia. Gue baru tahu itu. Oh, lu taunya Crossroads Blues kayak emang kaitan lagu sama setahu iblis gue doang gitu ya. Heeh. Yes. Ternyata dia yang nyiptain istilah itu pertama berarti. Bisa Gue dibilang gak tahu sih gitu. dia yang nyiptain pertama, cuma judul lagunya dia itu Crossroad Blues. Oke. Itu kalau misalkan dia masih hidup ya mungkin Instagramnya tuh CEO 27 bisa jadi dia nggak sih founder CEO atau apalah bisa ikut di Clubhouse sharing. Tapi foundernya juga ikut ya. Iya. Masih hidup anjir. Iya. Gila ya, yang untuk Robert ini gila banget sih. Gila banget. Creepy banget. Kalau emang istilah dia lagunya dia yang dipakai menurut gua ya bapaknya 27. Bapak itu Club sih bener sih. Sampai lagunya dia yang dipakai kok gitu. Tapi menurut gua kalau itu matinya ya udahlah gitu. Gua rada masih kayak ya mungkin dia emang kebetulan meninggal gitu. Kalau gua ya. Karena kalau Kurt Cobain tuh udah epic banget tadi gua denger Lebih serem ya lebih Kurt Cobain serem ya. ceritanya Kurt walaupun Cobain ya. ini karena di band-band metal di 2000 atau 90-an udah banyak banget kan lirik-lirik setan gitu dan Iya benar. dan nggak mati juga di umur 27 menurut gua. Karena udah males tuh kayak ya elah begini lagi. gua lagi 1938 gue denger begini begitu mungkin. Iya kan maksud gua jadi kalau dari kematiannya cuman diracun ya banyak orang diracun gitu bahkan di GI juga ada yang diracun gitu. Benar. Nggak usah sampai lu bikin pengen terkenal sampai mati diracun gitu. Effort banget justru ya. Iya. Menurut gue ya kebetulan sih kalau yang ini ya. Tapi entah gue nggak tahu mungkin dari sejarahnya sampai orang-orang pakai namanya lagunya dijadiin tadi yang Oza bilang sampai dijadiin istilah buat kayak lu ketemu setan disokin nih gitu. Iya sih. Berarti mungkin dia ada sesuatu something kayak di 27 Club member yang lain tuh percaya bahwa dia juga menjual jiwanya ke setan gitu bikin percaya. Iya pasti mungkin begitu kalau emang yang menerapkan pasti percayanya begitu kan. Yes, benar banget. Nah, mungkin ini ada satu yang mengganjal lagi nih dari kematiannya si Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin sama Jim Morrison. Janis Joplin Dia itu juga ada kesamaannya yaitu ketika dia meninggal ada korek putih gitu loh. Selalu korek Shit, aja gue merinding lagi. korek putih. Korek putih. Benar sih korek putih. Tulisannya Circle K apa? Emang putih sih. Biasanya emang putih sih. Emang putih sih. Gue lebih ngeri lagi aja. Ngapain ada sponsor sih? Anjir gue baru tahu. Iya, Tapi gue merinding loh Tapi jujur. itu creepy sih gila. Karena kan kayak nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi dua-duanya ngerokok. Semuanya yang beda beda. era kan ya. Anak ngeband gak ngerokok mah. Toh ya. Bob Marley enggak Bim ya? Bob Marley bukan 27 ya? Enggak, Bob Marley enggak. Bob Marley udah tua kayaknya deh. Udah tua ya, Bob Marley. Cuma sempat dipertanyakan juga sih kematian. Bob Marley kan, Iya, Bob Marley. Yes, gitu. Nah, itu sebenarnya gue nggak tahu kebetulan apa enggak di beda era kematian di umur 27 dan mengantongi korek putih. Gila ya. Jadi kayak ide kayak penanda. Lu juga udah lewat Bokap gue pakai putih Pak, buang Pak. Wah gila sih. Itu sih sebenarnya yang akhirnya membuat 27 Club tuh jadi makin gila lagi gitu loh. Oh iya. Tapi 4 sampai 5 orang berarti itu tadi Iya, korek 4 sampai putih. 5 orang musisi besar yang meninggal di umur 27 aneh pegang korek putih gitu. Enggak kalau putih kurang serem menurut gue. Kalau putih kurang serem ya. Saya hitam gitu. Maksud gue kan setan gitu. Tapi itu Biasanya serem emang merah dia sih, biasanya yang serem merah kan. tujuannya Ya enggak karena setan warna merah kan setan ya. Setan tuh merah tuh setan itu biasanya warnanya. korek merah ya. Korek merah. Jadi kenapa tadi? mungkin emang tujuannya meledek ke sesuatu yang suci kali. Oh, iya bisa jadi. Itu bisa Bikin jadi. pusing lagi kita. Ini bisa Pusing jadi. nih. Iya benar sih. Bisa sih. Yes, itu sih untuk 27 Club menurut gua ya dari gua opini gua pribadi ya. Dibilang kebetulan juga susah ya. Iya dong. Kebetulan susah Setelah sih lu tahu kalau semua menurut info gua tadi ya. nggak mungkin lu bilang kebetulan. Iya, Lagi kita di Indonesia, Bim. iya kalau di Indonesia apalagi Ya kalau lu gak tahu aja di Indonesia. Di Indonesia lu pada gak tahu. Oh di Indonesia mah. Ada misteri angka 27. Betul. Lu gak tahu kan? Jadi Marsud juga riset nih untuk ketemu. Hati-hati kalian loh. Wow. Dia kuliah juga dulu loh. Jangan salah. Ini tapi
tapi konspirasinya belum ada namanya Sud ya. Ya, lu kasih nama Sud, kan lu yang nemuin nih. Gak ada yang lebih aman nama konspirasinya. Partai ke-27 Indonesia tuh gak masuk. Apa tuh Sud 27 kita Sud? Tapi di dua apa ya? Gue gimana ngomongnya? Gini, Sa? sebenarnya kalau coba lu Za, lu kan maksud udah itu- tahu tadi gue ceritain. Jadi kan tadi kan adalah semua petaka yang deal-dealan dengan iblis Di umur 27. sehingga ketika umur 27 itu meninggal Dan identik sama musisi Zat. sama musisi. Harusnya mereka deal-dealan dengan malaikat dong. Ngapain sama iblis gitu. Atau sama Tuhan lalu sama sembahyang Tuhan. kan. Iya. Karena di Indonesia kenyataannya banyak yang ketika umur 27 justru Sukses. Tadi kan Kurt Cobain sama Courtney Love umur 27 kan. Nah, Marsud bilang ada yang lagi umur 27 malah ngeghosting pacarnya ya. Itu umur 27 ya? 27 pas. Ghosting pacaran 5 tahun tuh ya. 5 tahun pacaran di ghosting sama Tapi si umur bisnisnya 27. sukses. Bisnis Gak perlu ada yang meninggal kan. Gak perlu ada yang meninggal. Ya, pengorbanannya ya hati yang ditinggal itu. Iya. Sama kerja keras toh. Iya. Kerja keras kalau mau sukses kan harus kerja keras. Kerja toh. keras. Iya benar. keras. Itu bukti nyata Indonesia ya. Iya. Ada lagi kan Itu kayak itu bukan yang Oh, itu bukan yang pertama. Bukan yang Kalau pertama. pertama mungkin kebetulan. Yang kedua Sud. Nah, tapi ketika dilantik pertama, Kan lu yang nemuin. Soalnya konspirasi agak susah bicarainnya sih. Jadi ada lagi orang lain nih orang lain. orang lain. Tapi tuh related apa enggak? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Oke. Orang lain yang ketika pas banget umur 27, bapaknya dilantik menjadi presiden stand up Indo. Kernas yang gue iya Kernas. Itu kan Iya. itu kan Itu umur 27 juga ya. umur 27 juga. Kan sukses gitu loh. Sukses. Bapaknya sukses. Bapaknya sukses banget. Bapaknya sukses banget. Dan yang ketiga, ada lagi nih. Boleh. Ini satu dalam. Ini bukan kebetulan semata Ini soalnya. lebih ke positif sih sebenarnya. Iya, positif banget. ini. Jadi anaknya tadi presiden stand up Indo, ya kan, punya anak cewek. Iya. Itu dinikahin sama cowok itu pas umurnya 27 tahun. Tuh. Jadi kalian bisa dililannya dengan malaikat atau yang suci-suci, jangan sama setan zaman sekarang. Itu dia. Iya benar. Setuju tuh. Iya. Itu bukti nyata yang ada di Indonesia ya. Iya. Untuk klub 27 Club tuh. 27 Club versi Indonesia kita yang positif dan Yang tidak perlu ada yang positif. meninggal. Iya. Gitu. Menarik tapi ya teori risetnya sebuah pendek ini ya. Iya. Cukup deep lah ibaratnya. Walaupun agak deg-degan Bim sebenarnya. Nyampein ya. Gatal juga ngomongnya. Iya. Kita hanya ngomongin teman-teman yang kita kenal aja kan. Oh iya. Tapi gue mau nanya deh sama kalian bertiga, itu tuh siklusnya ada gak sih 27 Club itu kayak per 27 tahun sekali, 27 bulan sekali atau ada sangkut pautnya nggak kayak gitu apa random aja? Polanya kali. Polanya, Ada polanya nggak polanya ya? berarti ya. Enggak ada sih, tapi yang Nggak gua ada ya? tahu tuh Billie Eilish sih, kayak tiba-tiba muncul aja. Gua nggak tahu ya, cuma Enggak lu nyobain Billie Eilish banget. Gila nih. Ini lu paling Billie Eilish tuh. Ya Enggak, gua ampun. pernah denger aja. Jadi Hah, gimana? katanya tuh Billie Eilish tiba-tiba muncul aja kan. Ah. Tahu-tahu terkenal, followernya banyak gitu. Jadi Yes. katanya dia salah satu gitulah. Tadi Yang- dia Yang usianya juga diisukan. baru Usianya akan masih 27. muda. Bukan 27 Club sih, tapi lebih ke mungkin perjanjian sama setannya gitu loh. Jadi lebih terkenal gitu. Tapi dia juga belum umur 27 kan? Belum, Dia pas belum. gue lihat masih 19 muda tahun. dia. Masih Nggak, muda, tapi Billie Eilish ada muda juga banget. yang kedua itu yang kematian di umur 19 tahun nih kalau nggak salah tuh. Ada Teori juga lain. musisi yang XXXTentacion itu Iya. 19 kan? Yes, kayak iya. kayak The Next 27 Club gitu kayak Yes. baru gitu, yes, lebih muda lagi. dia nggak mau Aduh kalah. males banget gila. Lebih nggak bisa manfaatin dari perjanjian sama setan dong. Setan bergini udah naik sekarang. 27 tuh dulu belum ada internet, Bro. 19 nih. 19 cepet banget. Benar-benar. Iya tapi itu ya deal-dealan dengan setan gitu ya. Untuk Yes, untuk yes, terkenal tuh kenapa kalau zaman dulu harus deal-dealan dengan setan gitu, Iya, iya, misalkan. kenapa ya? Kalau sekarang kan di Indonesia tinggal deal-dealan dengan Deddy Corbuzier sebenarnya. Bisa. Iya. Dengan deal sama Deddy Corbuzier lah. Iya. Nah, tapi mungkin ya untuk sebagai penutup nih gue mau nanya dulu mungkin dari ya gue opini gue Fedrian, Faris dan lain sebagainya gitu ya. Untuk 27 Club gitu. Dari gue pribadi kayaknya gue cukup percaya adanya mungkin ya, adanya perjanjian dengan sesuatu atau enggak musisi yang terkenal termotivasi udah jenuh dan lain sebagainya. Udah gue mau meninggal layaknya musisi besar di umur yang 27 gitu sih. Kalau dari gue, dari lu? Gue juga sebenarnya cukup percaya sih dengan perjanjian ini lagi ya.
Apalagi tadi kan udah kita bahas mungkin karena dia meninggal dengan heroin, mungkin aja itu salah satu cara buat biar kayak bohongin publik gitu lah, matinya lebih ke bunuh diri. Oh iya, mungkin bisa jadi tuh. Make benar. sense. Yes. Sebenarnya, iya. Gitu dari Faris. Kalau gue sebenarnya kurang percaya sama Club 27-nya sih. Gue lebih ke kebetulan. Cuma untuk konspirasi kayak Kurt Cobain tadi mungkin ada sesuatu di balik layar sih. Gue lebih percaya ke situ sih. Iya. Shotgun sih yang paling ini ya. Iya, Itu mencurigakan. aneh sih, itu aneh banget gitu. Kalau dari gue sih, gue sepakat tuh, maksudnya 27 Club nggak menjual kesehatan gitu. Maksud gue nggak menyerahkan jiwanya kesehatan, tapi dengan skena dunia entertainment yang di Amerika yang kalau gue perhatiin tuh kayak banyak yang aneh-aneh gitu loh. Gak cuma 27 Club doang kan sebenarnya kayak bisa terkenal gitu kan. Menurut gue tuh emang kayaknya kayak misalkan ada konspirasi yang Avril Lavigne sebenarnya ada kembarannya segala macam gitu kan. Cloning, ada Sam cloning. Smith sama Adele sama Wah, itu absurd tuh. Maksud gue nih pasti di balik industri yang gede banget gitu, yang super banyak duitnya tuh pasti ada yang aneh menurut gue. Kayak misalkan contohnya kalau di Korea kan ada yang perjanjian budak tuh, yang kalau misalkan lo di kontrak selama belasan tahun tapi lu cuma dapat untung berapa gitu loh. Menurut gue mungkin di skena yang di bagian Hollywood sana ada lagi yang lebih gokil daripada perjanjian budak gitu loh. Mungkin lu di umur 27 lu boleh gue terkenalin sekarang, misalkan produsernya gitu ya, lu boleh gue terkenalin sekarang, tapi nanti umur 27 lu gue bunuh gitu loh. Maksud gue Aneh aja nggak tahu kenapa. iya, Kenapa, maksud iya. gue bisa ngambil setannya royalti tuh industrinya juga, gitu loh. Setannya tuh industrinya, bukan setan SN itu setan gitu loh. Itu menarik nih. Iya, keren. Iya. Tapi make sense juga sih. Maksudnya ketika di umur 27 dia bisa bilang dibunuh lah ya, dan mungkin royaltinya di kontraknya udah dikasih ke si produsernya itu atau di mana kali maksud ya. gua entah buat siapa gitu Iya, kan. bener. Mungkin tadinya Jimi Hendrix kayak udah kelihatan ya, produser lewat-lewat kayak itu siapa aja meninggal, Jimi Hendrix ada kan ya? Ada. Takutnya salah, tiba-tiba masih hidup ya kan, marah kan, dicekal gua. Enggak, maksud gua bisa aja tiba-tiba si Jimi Hendrix, si produser atau siapa yang mau ngorbitin Jimi Hendrix lewat gitu kayak, wah ini bocah ngamen main gitar jago juga nih. Tapi maksud gue kedepannya bisa gue daripada lu jadi bocah lem gitu kan, lu gue kayain tapi umur 27 lu mati mau nggak gitu kan? Ngomong di depan sama awal gitu loh. Jadi kayak Gue setuju. Tapi kalau gue terkenal bentar Za mati daripada gue jadi bocah lem sampai umur 50 tahun gitu loh. Sebenarnya kalau dibunuh apa untungnya buat industrinya? Royaltinya kan royaltinya nggak ada yang tahu sampai sekarang kan dan musik beritanya masih juga. Iya, kan royalti kan endless kan, kayak musiknya akan terus diputar gitu kan, nah itu akan terus ngalir ke orang yang punya royaltinya gitu maksud gue. Benar. Iya, make sense sih. Gue setuju. Itu Yes, menarik nih. Ini gue lebih suka nih konspirasi lebih ini ya. Yes. duit lagi balik ke duit. Iya. Uang. Benar. Gimana kalau Bang Oza? Ya kayaknya sih Waktu lu piston juga jual. gue udah 30 tahun alhamdulillah. Udah lewat. Ya udah jual diri kesehatan kayak kok segini doang. Anjir lah. Setengah jiwanya doang kali. Tapi iya sih gue teringat yang itu bilang juga sih benar juga ya. Kesehatan industri ya benar juga. Iya. Gitu sih kayak tadi sebelum kita ngomong gitu gue sempat hampir percaya sebenarnya dengan semua ini gitu. Tapi gue yakin biasanya itu emang semua kasus-kasus serem gini kan manusia ujung-ujungnya selalu. setan manusia ya. Gimana Kurt Cobain untuk memasukkan kebohongan Kurt Cobain tuh mudah buat orang-orang itu. Betul, gitu kan. apalagi orang-orang yang punya modal yang gede gitu kan. Iya, bener. Susu kental manisnya ternyata bukan susu kan. Masa ya kematian Kurt Cobain sesuai berita. Iya. Gitu aja. Anjing kenapa hubungin sama susu kental manis? Susu aja sehat ngibul toh. Apalagi Dewa Grand sendiri. Iya, itu gula doang ya Zaya. Iyalah. Kita dibohongin lebih dari 20 tahun loh. Ada orang yang diet makan itu kayak kenapa aku gendut terus gitu. Bohongi dong ternyata jahat banget. Gitu sih kalau gue setuju gitu banget gue. Gue ya. Maksud? Gue sangat tidak percaya sih. Oke, masih nih. Kenapa Sob? Ya karena menurut gua ya kan hidup, jodoh, Ya. mati Iya aja di dulu. tangan Tuhan. Toh, iya gak sih? Benar. Iya Kayak sih. ya udah kayak emang waktunya dia mati aja gitu. Kalau bunuh diri itu juga ada di tangan Tuhan juga. Nah itu enggak. Gimana? Tapi emang timelinenya emang harus udah mati Emang toh. di saat itu. Ya, mau caranya kan mau mati sendiri apa dimatiin orang lain atau gitu, dimatiin diri atau sendiri itu iya, karena gitu. timeline segitu. Tapi menurut gue emang takdir aja sih. Takdir kan bisa berulang kali ke apa namanya
bisa kejadian berulang kali. Kayak orang meninggal kecelakaan mobil kan banyak tuh. Iya benar. Tapi kenapa kejadian konspirasi ya kan? Oh iya juga sih. Kan sama loh. Kalau ada yang ngitung udah banyak anjing. Yes. Iya kan? bener, Atau enggak siapa yang artis mati narkoba gitu kan banyak banget coy. Iya. Kenapa nggak ada yang kaitin walaupun umurnya misalnya beda tapi cara matinya sama. Misalnya baru terkenal 7 tahun gitu. Tapi banyak ya maksud gue artis-artis US terutama yang mati di saat dia baru habis terkenal udah terkenal dia mati gitu. Tapi di Indonesia juga Kebanyakan depresi gitu kayak vokalisnya Linkin Park gitu. Chester ya. Si Chester kan juga kayak bunuh diri kan kayak tragis banget gitu. Patternnya agak-agak mirip gitu ya. Cuman beda umurnya aja. Chester karena panutan dia siapa Audioslave sebelumnya yang ada yang bunuh diri siapa sebelumnya? Lupa gue. Chris Cornell nggak salah deh. Iya sih, bener sih, menarik sih untuk dari Bang Dito tadi penjelasannya dan mungkin itu dibalik itu di biar clear gitu diamaninnya dikait-kaitinnya sama 27 Club. Iya, berarti kayak ternyata setan di balik 27 Club adalah industri. Iya. Ada conclusionnya nih kali ini ya. Menarik sih, Gue menarik. gak kepikiran loh, sumpah. Iya, Selama ini. gue kepikiran. Gue jadi langsung percaya sama satu itu tadi ya industri. Atau mungkin yang mendukung konspirasi 27 Club itu industrinya itu sendiri. Nah, Iya, benar. Dia Hitler mati di Garut tuh dari orang-orang Garut nih untuk Ya bisa. Empire Pasundan za gitu. Ya industri aja uya-kuya bisa settingan kok. Masa kalau yang meninggal gak bisa disetting. bener. Iya, apalagi di tahun 1938 tuh kan si siapa tadi? Robert Johnson. Iya kan maksudnya pasti belum banyak kayak lembaga-lembaga yang apa namanya memonitor keuangan gitu maksud gua banyak suap-suap supaya ini kayak gini lah 27 Club sebenarnya matinya. Bener. Oke lah, menarik nih. Gue suka nih pembahasan bareng Sumbu Pendek tuh selalu menjadi hal yang fun ya. Konspirasinya selalu lebih fun gitu loh. Karena kita kacamata konspirasinya udah nempel banget. Bener. Suka banget gue. Tapi agak sedikit serem ya kadang-kadang. Agak sedikit serem tadi itu. Iya bener, serem banget tadi mistisnya emang serem juga sih gitu kan. Gitu mungkin gue mau say thank you nih buat Bang Dito, Bang Oza. Thank you banget. Thank you lah. Main blowing banget semua fakta-faktanya mereka ya. Untuk Sumbu Pendek mau diskusi ya tentang 27 Club gitu dan ya kita diskusi tadi cukup fun banget. Mungkin ada di Sumbu Pendek juga ya, follow juga di Noise. Followers lebih banyak sih jelas. Dia senior kita. Jadi kayaknya enggak. Dia duluan. Podcaster lama gue udah tahu dari dulu gue. Gitu dan mungkin thank you juga untuk para Noise yang dengerin sampai sekarang gitu. Bisa komen-komen juga ya di kolom komentar kira-kira nih, teori kalian tuh gimana sih tentang 27 Club? Kalian percaya mistisnya kah atau mungkin industrinya yang tadi Bang Dito bilang gitu kan. Buat para noise yang sekarang lagi umur 27 dan lagi ngeband enggak usah terlalu kayak gitu banget lah. Maksudnya musik tuh passion aja gitu. Kalau lu cukup terkenal lu 27 juga diingetnya cuma seminggu. Iya 100 sama 100 harian tuh abis itu juga dulu juga gak inget sama lu gitu. Jadi gak usah mati dulu sekarang, mending cari kerja. Itulah pesan dari kita ya. Benar. Oke lah, menarik banget kayak gitu. Mungkin dari Sumbu Pendek juga ada sosial medianya juga ya. Ada. Dan TikToknya juga udah. Ya follow lah pokoknya dicari aja Sumbu Pendek. Sumbu Pendek. Sumbu Pendek di TikTok sama Instagram maksud Di Sumbu Pendek Podcast. Yes, kita juga ada ya. Yoi. Kayak gitu dan mungkin segitu aja untuk konten hari ini tentang konspirasi. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kira-kira mau bahas konspirasi apa lagi, nanti akan kita bacain dan mungkin akan kita bahas. Oke lah, segitu aja untuk konten hari ini. Mungkin sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. bye.